Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini sinyal saya agak kurang bagus ya, agak putus-putus dari tadi. Jadi kalau misalkan suara saya tersendat, mohon diingatkan Bapak Ibu supaya tidak terlalu jauh nanti errornya. Oke, baik. Saya coba untuk share screen. Baik, sudah tampil Bapak Ibu? Belum. Belum, Bu. Ya, ya. Agak putus-putus ya. Semoga suara saya lancar. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk sesi terakhir sore ini ya, kita akan membahas terkait dengan pengetahuan titik kritis ya, baik untuk bahan dan kehalalan produk. Ya, titik kritis kehalalan produk dari bahan dan produknya. Jadi untuk sesi ini nanti kita dua arah Bapak Ibu ya, sampai jam 4 nanti kita sekitar 30 menit sebelum kita akan tanya jawab. Jadi nanti untuk produk baik barang maupun jasa akan kita bahas. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berdiskusi lebih dulu sekitar 5 menit dengan Bapak Ibu. Jadi, supaya kita tahu kenapa sih kita harus tahu gitu ya, sebagai penyelia harus mengetahui terkait dengan titik kritis kehalalan bahan dan produk. Ya, oke. Kalau kita tahu di Indonesia itu kan sebetulnya banyak sekali bahan yang halal Bapak Ibu ya. Justru yang haram itu jelas, apalagi tadi sudah ada materi Pak Yai ya terkait dengan bahan yang halal haram gitu ya, ketentuannya, bigoirihi, statusnya ya Bapak Ibu sebentar. Baik. Nah, kemudian yang awalnya halal bisa menjadi haram. Kemudian di Indonesia justru yang disertifikasi itu yang halal, padahal halal itu banyak sekali bentuknya atau jenisnya. Nah, itu kenapa Bapak Ibu? Nah, mungkin ada yang ingin berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Kenapa kita harus sertifikasi halal bukan sertifikasi haram? Oke, silakan ada yang ingin raise hand? Oke, Izin, Bu sebentar. Ratna, Ya, silakan. Silakan disebutkan nama pendapat Bapak. saya mungkin karena mayoritas di negara kita Muslim ya, seperti itu. Agak putus-putus ya di saya. Bu Elia, izin saya izin on cam selama share materi boleh? On cam atau off cam? Off cam. Off cam maksudnya. Iya, off cam. Silakan Bu Ratna, biar stabil ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang raise hand? Ya, silakan Bu Sri. Ini menjawab Bu, Ya, silakan. ya kalau menurut saya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, Meningkatkan apalagi kepercayaan. mayoritas Muslim. Ya, sudah jawabannya Ibu? Ya, terima kasih. Ada yang ingin menyampaikan lagi jawabannya? Jadi kenapa harus sertifikasi halal, bukan yang haram, yang sedikit? Iya, Pak Sukron. Silahkan. Kalau dari saya itu kayak memberikan rasa aman kepada apa ya, Rasa aman. masyarakat, rasa aman gitu. Terus selain tadi kan rasa percaya berarti kan dikasih rasa aman, terus kemudian menjamin apa ya, kemutlakan. Maksudnya kayak sah nggak sih sertifikat apa, barang ini halal itu bener nggak? Makanya dibuktikan dari sertifikat halalnya tersebut. Kemudian yang tadi kan ada materi terkait regulasi halal kan. Jadi kita
kenapa disertifikasi halal ya karena kita harus patuh terhadap dasar-dasar hukum kenapa kita harus menetapkan produk itu harus bersertifikat halal gitu. Iya. Oke, jadi tujuan sekaligus manfaat tadi udah disebutkan ya Pak Syukron. Baik, selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Terima kasih Pak. Sinyal saya agak kurang bagus ya, mohon maaf Bapak Ibu. Silakan Pak Dendi. Halo, Bu. Menambahkan, Bu. Ya, Tadi sudah disebutkan juga sama beberapa teman yang lain ya. Kalau dari kami ini, karena kalau yang halal, eh, kalau yang haram itu belum tentu semua orang makan yang haram. Tapi kalau misalkan yang halal, yang mengharamkan juga pasti makan yang halal. Sorry, Bu. ya. Pe- Pemakan yang haram pasti memakan yang makanan yang halal juga. Tapi yang pemakan yang halal tidak memakan yang haram gitu. Gitu kira-kira, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Agak tersendat ya. Jadi lebih ke konsumennya gitu ya, Pak. Tidak semua orang bisa Bukan tidak semua memakan orang, yang haram, bukan tidak semua orang, Bu. Pemakan yang haram yang halal. pasti makan yang Mm-mm. halal. Tapi yang pemakan yang halal Mm. tidak memakan yang Oke, haram. Gitu. oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan ya untuk diskusinya. Jadi jawabannya tadi sudah sedikit disinggung. Tujuan untuk kita sertifikasi halal itu adalah untuk memastikan bahwa bahan hingga produknya itu memang halal. Jadi kan tadi disampaikan juga ya, yang awalnya bahannya itu halal bisa menjadi haram karena bisa terkontaminasi, bisa juga memang terkena najis. Ya, najis dari yang bahan halal, yang haram. Kemudian setelah itu dari prosesnya juga ya, baik itu yang mulai dari pengadaan bahan sampai ke terbentuk produk. Nah, selain itu ada titik kritis ini, Bapak Ibu. Jadi yang kita akan pelajari adalah titik kritis, jadi aktivitas-aktivitas ya dari rantai proses produksi yang ada di suatu usaha nanti sesuai ruang lingkup masing-masing yang berdampak ya pada status kehalalan dari suatu produk. Nah, jadi tadi misalkan kita bicara terkait dengan penyembelihan. Penyembelihan itu titik kritisnya di mana? Ada di proses penyembelihannya. Nah, kemudian untuk kosmetik, titik kritisnya di mana? Ada di bahan, prosesnya, hingga produknya. Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas. Jadi aktivitas-aktivitas yang ada di dalam proses produksi yang menyebabkan berpengaruh kepada status kehalalan. Nah, itulah kenapa yang disertifikasi yang halal, yang sertifikasi halal bukan sertifikasi haram. Karena kalau haram dia jelas Bapak Ibu ya, tapi kalau halal sedikit saja dia terkontaminasi statusnya menjadi tidak halal atau haram. Gitu. Jadi kita pelajari nih, apa saja sih yang menyebabkan suatu bahan itu menjadi tidak halal yang awalnya dia halal Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat dari mana? Dari sumber bahannya. Kemudian dari proses produk halalnya atau PPH. Nah, bahan sudah jelas Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat apakah bahan itu diperoleh dengan cara yang halal atau tidak. Contohnya tadi penyembelihan yang memang dia itu hewan yang halal ya seperti unggas, ruminansia yang memang bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Tetapi kita lihat proses produknya. Nah, dari fasilitas, alat peralatannya, lokasi, kemudian SDM-nya. Ya, contohnya untuk fasilitas, apakah tempat, lokasi, alat peralatan dari proses penyembelihan itu berbeda? Karena ketentuannya harus dipisahkan, Bapak Ibu. Nah, dari lokasi, kemudian SDM-nya, ada yang namanya juru sembelih halal. Nah, dia sudah berkompeten dalam proses penyembelihan karena harus ada 3 saluran yang harus terpotong. Nah, kalau misalkan dalam penyembelihan itu dia sudah mati duluan,
karena pemingsanan atau stunning, otomatis dia statusnya menjadi bangkai. Meskipun dia unggas dan ruminansia yang bahannya itu halal. Tuh. Nah, kemudian ada proses pengolahan. Misalkan adanya penambahan bahan. Ya, jadi misalkan bahan tambahan dan penolong yang dia mengandung bahan haram. Tuh, misalkan ada penambahan enzim. Enzim ini kan katalisator untuk mempercepat proses reaksi. Tapi ternyata enzim ini diperoleh dari hewan yang haram, misalkan dari babi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi status kehalalan dari produknya. Ya. Kemudian bahan tambahan lain, misalkan pewarna. Pewarna juga ada kandungan hewaninya, misalkan dia ada kandungan lipid atau lemak. Tapi lipid lemaknya ini diperoleh dari babi atau anjing dan lain sebagainya yang memang diharamkan. Nah, kemudian faktor lain pengemasan. Pengemasan ini bisa dari bahan misalkan biodegradable plastik. Ternyata dalam proses produksi biodegradable plastik ini ada enzim juga yang menyebabkan statusnya menjadi haram. Nah, sehingga ketika digunakan sebagai pengemas, terutama kemasan primer, itu akan mempengaruhi atau mengkontaminasi dari produknya. Nah, bisa juga dari penyimpanan Bapak Ibu. Titik kritisnya ada di proses penyimpanan, misalkan kebersihan. Karena tadi disampaikan juga ada najis, baik itu najis sedang, ringan, sedang, maupun berat. Nanti ada syarat dan ketentuan untuk pensuciannya. Distribusi. Nah, distribusi juga sama Pak Ibu. Titik kritisnya, apakah misalkan dia raw material atau bahan mentah digabungkan dengan bahan mentah yang haram atau dipisahkan. Nah, seharusnya idealnya itu dipisahkan supaya tidak mengkontaminasi. Tetapi kalau produk jadi misalkan bahan yang memang dia dikemas aman, rapat, tidak terjadi kebocoran, itu bisa digabungkan selama di-cut atau dipisahkan. Ya, kemudian penjualan dan penyajian. Nah, contohnya restoran, baik itu restoran yang memang ada di kedai gitu bentuknya atau di hotel. Nah, biasanya hotel itu karena memang pengunjungnya atau tamunya itu banyak yang beragama non-Muslim juga, non-Islam juga, sehingga mereka juga menyediakan makanan yang non-halal. Nah, di sini harus dibedakan Bapak Ibu, penjualan dan penyajiannya. Tidak boleh disamakan dalam satu dapur. Semuanya harus dipisahkan. Misalkan ada di lantai yang berbeda. Baik itu alat peralatan juga ya, untuk yang non-halal. Nah, kalau kita melihat dari beberapa kriteria SJPH, mulai dari bahan, proses, produk, hingga sampai ke konsumen, nah kita cermati kembali ruang lingkup dalam proses produksi itu tergantung dari ruang lingkup usaha masing-masing Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan menyesuaikan. Ya, misalkan ada penyediaan bahan, ada pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, kemudian penjualan, penyajian, dan penyembelihan. Nah, contoh, sama-sama catering. Tetapi tidak semua catering itu melakukan penyembelihan sendiri. Tapi bisa juga mereka melakukan penyembelihan sendiri. Contohnya untuk catering akikoh. Mereka harus menyediakan SDM juru sembelih halal. Nah, tapi ada yang mereka langsung mendapatkan daging dari distributor atau supplier daging. Ada yang langsung dari RPH, baik RPHR maupun RPHU ya Bapak Ibu. Untuk catering itu kan banyak ya kebutuhan daging ruminansia maupun unggas. Nah, itu nanti kita sesuaikan. Kemudian contoh lain untuk jasa distribusi ya. Ada yang mereka melakukan penyimpanan atau punya warehouse. Ada yang tidak. Jadi konsep atau ruang lingkupnya ada yang langsung dari konsumen klien ke konsumennya. Jadi tidak menyimpan barangnya, tapi ada juga yang menerima penyimpanannya. Nah, ini nanti dipastikan ruang lingkupnya bagaimana. Tetapi yang namanya produk, baik barang maupun jasa, semua ada proses produksi. Nanti kita sesuaikan saja ruang lingkupnya. Ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, titik kritis dalam PPH ya mulai dari bahannya, bahan mentah, raw material.
kemudian produksinya, kemasannya, ya, kemudian penyimpanannya, sampai ke transportasi distribusinya dan penjualan atau penyajiannya. Semuanya ada titik kritisnya. Nah, bagaimana cara melacaknya? Nah, Bapak Ibu nanti cek kembali daftar bahan yang ada di lampiran 5 dan 6 ya di SJPH. Nah, nanti kita cek dokumen pendukungnya. Apakah dia berbahan dasar hewani? Kalau berbahan dasar hewani harus punya sertifikat halal. Tetapi jika dia tidak ada sumber hewani, kita lihat apakah dia ada prosesnya. Kalau dia ada proses, nah di situ titik kritisnya. Proses inilah yang nanti akan menentukan ya apakah dia statusnya halal atau tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat jenis bahan, nah kalau Bapak Ibu melihat lampiran 6 itu ada jenis bahan baku, olahan, tambahan, dan penolong. Nah, untuk bahan baku dan tambahan, di sini perbedaannya di kuantitas. Ya, untuk bahan baku dia dominan, masuk ke dalam komposisi. Tapi kalau bahan tambahan sifatnya itu minor atau sedikit. Ya, sehingga membantu untuk meningkatkan profil sensori dari produk tersebut. Tampilan ya Bapak Ibu. Contohnya misalkan pewarna. Nah, dia akan memberikan warna sehingga lebih cantik atau lebih estetik. Nah, kalau olahan ini bahan-bahan yang memang sudah jadi dari produsennya dan kita siap pakai. Misalkan bahan kemasan. Kemudian untuk bahan penolong. Nah, di sini sifatnya dia adalah mempercepat atau mengoptimalkan dari proses produksinya. Ya, misalkan tadi enzim ya sebagai katalis sehingga mempercepat proses reaksi. Nah, otomatis dalam proses produksi yang massal itu kita butuh kecepatan ya dengan kuantitas yang besar. Nah, kalau kita sudah tahu jenis bahan, ternyata dari 4 jenis bahan ini itu bisa bersumber dari berbagai sumber. Ya, misalkan hewan, tumbuhan, kemudian bahan kimia sintetik, mineral, mikroba, dan rekayasa genetik, dan produk biologi. Nah, bisa juga dari sumber manusia, tetapi tidak diperbolehkan, karena itu haram, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lihat nanti sumbernya. Nah, di sini pengertiannya yang saya sebutkan tadi. Jadi semua bahan yang memang digunakan dalam produksi Bapak Ibu harus cantumkan, mulai dari bahan baku sampai ke bahan penolong. Nah, kalau kita melihat dari sumber bahan yang pertama, yaitu dari hewan. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, hewan itu halal unggas dan ruminansia kecuali yang diharamkan. Seperti babi, bangkai, jadi ruminansia dan unggas yang mati duluan, ya entah itu tertabrak, entah itu misalkan ditusuk ya bagian lehernya, jadi dia mati tapi tidak disembelih sesuai dengan syariat. Nah itu statusnya nanti menjadi bangkai. Beda kalau ikan. Jadi kalau misalkan produk laut ikan, ya air tawar maupun air laut, itu walaupun dia mati, dia tidak menjadi bangkai. Nah, kemudian darah. Kemudian hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat tadi ya. Ada ketentuannya. Kemudian yang tidak memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan dari hewan tersebut. Jadi kemarin ada kasus yang hewan ternak ruminansia ya yang mati karena virus. Nah, jadi harus dimusnahkan, jadi dikubur, tidak boleh dikonsumsi. Jangankan untuk sertifikasi halal, untuk dikonsumsi manusia itu tidak layak, gitu ya. Nah, kemudian contohnya banyak sekali Bapak Ibu ya gelatin, ya salah satu bentuk dari kolagen ya protein. Kemudian selongsong sosis. Nah, ini bisa berupa usus, biasanya usus dibuat untuk selongsong sosis atau bisa juga sintetis. Kemudian gliserin, gliserol ya, berbagai jenis lipid yang berasal dari hewan. Kemudian asam amino, contohnya sistein. Kemudian ada sifeton, kastorium ya Bapak Ibu untuk perasa gitu. Kemudian ada hormon insulin. Nah, ini juga sumbernya dari hewani. Nah, ini biasanya dulu di LIPI, lembaga
penelitian ya, itu ada sumber enzim-enzim juga yang dari hewani. Jadi ruminansianya itu dilubangi bagian perutnya, terus diambil enzimnya. Nah, selama prosesnya itu dia memenuhi standar kaidah Islam atau syariat Islam, itu diperbolehkan digunakan. Nah, bahan hewani ini juga bisa berasal dari turunan babi, ya, dengan berbagai jenis atau namanya, tergantung dari sumbernya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa searching banyak sekali informasi terkait dengan turunan babi. Ada lard, ada pork, dan lain sebagainya. Jadi sampai ke jeroan bahkan darah, tulangnya itu bisa dimanfaatkan. Dia juga ada sumber gelatinnya. Nah, ini yang nanti menjadi titik kritis Bapak Ibu. Jangan sampai dia dari hewan yang haram. Kemudian bahan yang berasal dari tumbuhan. Nah, mayoritas tumbuhan pada dasarnya itu halal, kecuali yang membahayakan. Misalkan mempengaruhi dari kesehatan manusia. Contohnya narkotika, Bapak Ibu ya, ganja, buah opium, kanabis, kemudian heroin, dan juga tembakau. Nah, ini dia akan mempengaruhi kesehatan manusia. Atau juga yang diproses. Jadi proses produksinya itu bisa menggunakan bahan tambahan atau bahan penolong yang tidak halal. Sehingga yang awalnya halal dia menjadi haram. Nah, contohnya apa saja Bapak Ibu? Gula pasir. Nah, ini kan dari tebu Bapak Ibu ya, salah satunya. Nah, kemudian di sini nanti ada proses pemutihan Bapak Ibu ya. Nah, di situ yang kita perlu kritisi, ada titik kritisnya. Bagaimana cara pemutihannya? Kemudian minyak tumbuhan. Nah, sekarang banyak sekali ya sudah beredar minyak tumbuhan selain minyak sawit, seperti biji bunga matahari, minyak zaitun. Nah, nanti ada proses di situ. Nah, prosesnya yang menyebabkan adanya titik kritis di situ. Kemudian vitamin. Nah, berbagai vitamin itu ada di dalam buah dan sayuran. Kemudian tepung terigu. Nah, di sini ada proses. Jadi selama pemrosesan membentuk tepung itu akan mengurangi daya nutrien ya, mikronutrien, kemudian difortifikasi sehingga menambah nutrisi di dalam tepung itu. Kemudian oleoresin. Nah, oleoresin ini perasa juga seperti dari jahe, zingiber, itu juga memberikan rasa pedas jahe. Nah, homer ini juga dari fermentasi tumbuhan, Bapak Ibu ya, singkong contohnya. Nah, tapi jelas bahwa ini dia memproduksi alkohol untuk minuman, sehingga diharamkan. Kemudian inulin, ini serat larut air dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh dari tumbuhan. Nah, selanjutnya sumber dari senyawa kimia murni atau mineral. Nah, pada dasarnya halal Bapak Ibu. Titik kritisnya ada di proses produksinya. Ya, misalkan dia ada penggunaan bahan yang haram. Sehingga menjadikan yang halal menjadi haram. Contohnya ada vitamin, dari berbagai vitamin ya Bapak Ibu. Kemudian asesulfam dan juga garam atau NaCl. Nah, garam ini ketika dia dijemur, kemudian nanti ada proses produksi untuk pengemasan. Nah, ketika terjadi kontaminasi najis atau kemasannya itu bukan kemasan yang halal. Nah, itu bisa mempengaruhi. Kemudian selanjutnya dari yang mikroba, bahan yang berdasar mikroba, baik itu bakteri, jamur maupun kapang. Nah, diharamkan jika pada proses pertumbuhan mikrobanya dan atau pembuatannya itu tercampur atau terkandung atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Ya, contohnya MSG, aspartam, ada IMP, GMP, antibiotik ya Bapak Ibu, kemudian vitamin juga bisa diperoleh dari mikroba, kemudian enzim ya. Ada juga protein dan asam amino. Vaksin juga kita bisa peroleh dari mikroba ya. Kemudian ada insulin, ada hormon insulin juga. Selain tadi ya dari hewan, kita juga bisa produksi dari mikroba. Kemudian buah dan sayuran yang dimodifikasi secara genetik. Nah, kemudian juga botox yang digunakan untuk kecantikan itu juga kita bisa peroleh dari
sumber mikroba Bapak Ibu. Nah, nanti kita pastikan titik kritisnya ada di bahan pertumbuhannya. Ya, misalkan dia untuk pertumbuhan mikroba ada suplai nutrisi dari darah. Nah, darah itu kan penuh dengan protein Bapak Ibu ya, yang bisa menutrisi pertumbuhan atau perkembangan dari mikrobanya. Nah, itu nanti kita harus pisahkan lebih dulu, kita harus saring lebih dulu. Ya, sehingga hasilnya dari contoh-contoh ini itu halal untuk digunakan. Ini sekilas saja Bapak Ibu contoh-contoh dari pengelompokan jenis pangan ya seperti pangan segar yang memang tidak mengalami proses pengolahan, ada yang siap saji sehingga sudah diolah, ada olahan ya. Kemudian pangan olahan di mana hasil proses dengan cara atau metode tertentu menggunakan alat tertentu, kemudian juga pangan olahan tertentu. Nah, kemudian kriteria dari pangan olahan ini dari jenis kerjasamanya dan juga lisensi gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang diproduksi sendiri, ada yang olahan berlisensi, ada yang sifat usahanya itu maklon gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang repackaging, jadi dikemas kembali. Ya, jadi menggunakan white label. Jadi dari produsen itu hanya menyediakan produk, tetapi dia tidak mengemas secara satuan. Jadi dia grosir, kemudian untuk usaha repackaging dia lebih ke kemasan yang lebih kecil. Kemudian ada yang berdasarkan kontrak, Bapak Ibu, hanya sebatas kerjasamanya. Nah, kita masuk bagaimana sih cara mengidentifikasi titik kritis. Bapak Ibu sebagai penyelia halal nanti akan mengidentifikasi dari proses analisa dengan metode pohon keputusan. Nah, ini biasa digunakan Bapak Ibu ya dalam sistem produksi seperti HACCP, kemudian CPPUB, CPUB. Nah, ini sudah terstruktur cara menganalisanya sehingga kita tahu mana sih titik kritis sehingga menyebabkan status kehalalannya menjadi tidak halal. Nah, contohnya seperti ini. Kita mulai dari bahan yang berasal dari tumbuhan, yaitu bahan nabati. Nah, kita lihat, saya coba zoom. Kalau kita melihat dari bahan nabati, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa bahan nabati itu sebetulnya dia halal selama dia tidak ada proses pengolahannya. Seperti sayuran, buah, Bapak Ibu ya, memang dari pohonnya atau dari tumbuhannya tanpa ada pelapisan, ya, tanpa ada pengemasan. Kalaupun misalkan dicuci, ya dicuci dengan air sumur, karena air sumur itu kan positive list, gitu. Nah, kalau pengolahan, kita lihat kalau dia tidak ada, ya, positive list, artinya tidak ada titik kritisnya atau non-TK. Tapi kalau ada pengolahan, ya, contohnya kultivasi mikrobial. Nah, kita lihat kalau ada, apakah dia fermentasi Homer? Kalau tidak, di sini titik kritis. Ya, jangan sampai misalkan produksi cuka apel, kecap, yogurt, misalkan cuka itu sengaja dipisahkan alkoholnya. Nah, itu menjadi haram. Nah, kalau misalkan iya ada fermentasi Homer, ya, jelas dia haram. Tadi Pak Yai sudah menyebutkan ya, berapapun konsentrasinya, kalau dia produksi Homer, jelas dia haram. Contohnya, bir, wine, angciu, mirin. Nah, ini juga banyak angciu digunakan untuk masakan. Nah, nanti kalau misalkan ingin sertifikasi halal, tetap mempertahankan makanan yang menggunakan angciu, nanti harus dipisah. Tidak boleh digabungkan. Baik lokasi, tempat, alat peralatan, SDM, tidak boleh dalam satu lokasi. Kemudian, jika tidak ada kultivasi mikrobial, kita lihat bahan tambahannya, Bapak Ibu. Nah, jika tidak ada, berarti tidak ada titik kritisnya. Ya, misalkan madu atau frozen vegetable. Jadi, sayur-sayurannya hanya dibekukan tanpa ada bahan tambahan. Jika ada bahan tambahan, ini menjadi titik kritis. Contohnya keripik buah. Karena keripik buah itu diolah, Bapak Ibu ya.
Ada bahan tambahannya untuk misalkan supaya dia lebih awet, kemudian lebih crispy, lebih renyah, dan lain sebagainya. Atau juga bisa pewarna. Oke. Selanjutnya, bahan hewani, Bapak Ibu. Kita bagi menjadi dua. Jadi, susu, telur, itu produk dari hewaninya, dan juga daging dan hasil sampingnya. Mulai dari lemak, tulang, kulit, dan lain-lain. Nah, kita mulai dari susu, telur, dan ikan. Nah, ini sebetulnya dia halal, tanpa ada proses. Jadi misalkan diperah langsung dari domba maupun dari sapi, kemudian telur, ya Bapak Ibu, langsung dari kandang, kemudian ikan, baik yang dia sudah mati, selama dia tidak terkontaminasi najis, dia halal statusnya. Kemudian kita lihat apakah ada pengolahan. Jika iya, berarti dia ada titik kritisnya. Nah, kita lihat pengolahannya. Apakah pengolahannya itu menggunakan alat-alat yang khusus untuk proses halal, memproses produk halal, atau gabungan. Nah, misalkan dia digiling tetapi di penggilingan itu menggunakan jasa pihak ketiga yang dia menerima berbagai jenis hewan. Nah, ini yang menjadi titik kritis. Jangan-jangan dia juga menerima penggilingan daging babi. Nah, jadinya terkontaminasi. Atau misalkan restoran itu awalnya juga menggiling daging babi, ya. Nah, tetapi ingin sertifikasi halal sehingga dia sudah tidak lagi menggunakan daging babi. Nah, itu bisa disucikan, tetapi hanya satu kali prosesnya pensuciannya. Jadi tidak boleh digunakan bergantian. Jadi walaupun dia nanti disucikan lagi, tidak bisa digunakan untuk proses produksi produk halal. Jadi harus dedicated facility, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau tidak ada proses pengolahan, berarti dia tidak ada titik kritisnya. Kemudian, untuk bahan, yaitu daging hasil sampingnya juga, ketika berasal dari hewan halal, ya sudah pasti, nanti kita cek kembali bagaimana cara penyembelihannya. Nah, jika tidak berasal dari hewan halal, ya jelas dia haram, Bapak Ibu. Nah, titik kritis selanjutnya dari sembelihannya, apakah dia disembelih dengan syariat Islam atau tidak. Nah, kalau tidak, ya tidak boleh digunakan untuk produk halal. Kalau iya, kita lanjutkan. Ada pengolahan lanjutannya. Jika iya, proses pengolahan lanjutan ini menjadi titik kritis. Jika tidak ada, ya dia tidak ada titik kritisnya. Pengolahannya itu misalkan ada pengemasan, ada pengolahan pengawetan, dan lain sebagainya. Ini masuk ke pengolahan lanjutan dari proses penyembelihan. Selanjutnya, dari produk mikrobial. Nah, seluruh produk mikrobial itu ada titik kritisnya. Di mana? Yaitu terletak di medianya. Baik itu media penyegaran hingga media produksinya. Karena biasa berasal dari nabati maupun hewani. Bahkan juga dari manusia, biasanya dari darah. Nah, ketika kita menggunakan bahan penyusun media, ya media penyegaran hingga produksinya, misalkan juga ada enzim. Enzim tadi sudah disebutkan bisa berasal dari hewani maupun nabati, bahan penolongnya, ya. Kemudian juga mikroba rekombinan dengan gen yang haram. Nah, ini juga perlu ditelusuri Bapak Ibu. Menjadi titik kritis. Nah, selanjutnya, contoh dari vitamin. Tadi ada produk bahan berupa vitamin. Nah, perlu ditelusuri apakah dia dari hewani atau nabati. Ya, kalau dia difermentasi dari mikrobial, nah kita cek media produksinya. Ya, tidak boleh berasal dari bahan haram medianya. Kemudian contohnya mono atau digliserida, ya hasil dari hidrolisis minyak nabati
Nah, proses hidrolisisnya ini yang menjadi titik kritis karena ada enzim yang dipastikan tidak boleh dari bahan haram. Oke. Selanjutnya ada bahan-bahan lain yaitu bahan tambang. Ya, ini tidak ada titik kritisnya seperti mineral, kemudian sintetis, bisa organik maupun anorganik. Jika organik ini ada titik kritisnya. Kemudian untuk yang anorganik atau non organik ini kita lihat kembali titik kritisnya adalah di bahan penolong. Balik lagi Bapak Ibu ya, misalkan ada penambahan katalisatornya atau misalkan ada proses filtrasinya. Nah, jika tidak ada berarti tidak kritis, tidak ada titik kritis. Tetapi kalau iya ada bahan penolong yang ditambahkan, dia menjadi titik kritis di sini. Kita harus tahu bahan penolongnya apa. Nah, ketika campuran dari bahan sintetis maupun bahan tambang mineral, jelas bahwa di sini ada proses pencampuran sehingga ada titik kritisnya. Ya, karena namanya bahan digabungkan atau direaksikan, pasti kita harus melalui proses. Nah, mulai dari prosesnya itu ada alat peralatannya, kemudian bahan yang ditambahkan dalam memproses sehingga terbentuk produk campuran. Nah, ini menjadi titik kritis. Nah, contoh dari bahan sintetis, ya, baik itu bahan kimiawi, bahan biologi, maupun rekayasa genetika. Nah, contohnya di sini menggunakan bahan organik, contohnya aspartam. Ya, titik kritisnya itu sumber asam aminonya. Jadi misalkan contohnya asam aspartat dan fenilalanin. Nah, kemudian bahan sintetis yang menggunakan bahan anorganik ya, dengan penambahan bahan penolong. Contohnya taurin. Jadi sumber arang aktif yang digunakan untuk pemucatan warnanya inilah yang nanti menjadi titik kritis. Ini contoh arang aktif ya, activated carbon ya, bisa berasal dari kayu, jelas halal, tetapi ada juga yang dari tulang hewan. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu, tulang hewannya ini hewan haram atau halal. Kalau halal, boleh digunakan dengan syarat disembeli menggunakan atau metodenya sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian untuk pangan olahan, ya titik kritisnya kita lihat dari bahan baku, tadi tumbuhan. Kalau tumbuhan selama dia tidak membahayakan atau beracun, ya Bapak Ibu, karena ada tumbuhan yang memang beracun untuk dikonsumsi tidak boleh. Nah, kemudian bahan hewan, selama dia bukan hewan yang haram, diperbolehkan dan tentunya harus disembelih menggunakan syariat Islam. Darah tidak boleh digunakan, Bapak Ibu, haram. Kemudian untuk bahan tambahan nanti ada 24 jenis yang harus sertifikasi halal. Nanti kita lihat bahan pewarna, penolong lainnya, misalkan pengemulsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk bahan penolong ada atau tidaknya. Jadi kalau misalkan ada bisa menjadi titik kritis, kemudian jika tidak ada titik kritisnya. Nah, ini contoh dari KMA 944 tahun 2024 terkait dengan bahan tambahan pangan. Mulai dari anti buih, anti kempal, antioksidan, ya, kemudian ada pemanis juga Bapak Ibu. Pemanis ini juga ada yang dari tumbuhan, contohnya stevia Bapak Ibu ya. Tapi juga ada yang sintetis. Nah, kemudian juga contoh lagi penstabil, kemudian penguat rasa, ya Bapak Ibu, contohnya MSG. Kemudian untuk pewarna, nah pewarna juga ada yang memang alami, contohnya dari daun pandan, kemudian kunyit, Bapak Ibu, dari buah bit, itu dia pewarna merah. Nah, kemudian juga ada yang sintetis. Tuh. Kemudian selanjutnya terkait dengan jasa. Nah, bagaimana sih titik kritis dari jasa logistik? Pada dasarnya kita sesuaikan ruang lingkup. Nah, umumnya dari jasa logistik ini ada beberapa ruang lingkup, yaitu contohnya dari pengadaan, kemudian penerimaan barang, penyimpanan, dan juga distribusi dan transportasi.
Nah, tadi saya sebutkan untuk penyimpanan tidak semua jasa logistik itu melakukan proses ini, tergantung dari ruang lingkup usahanya. Nah, mulai dari pengadaan. Nah, pengadaan di sini bahan apa sih yang didistribusikan? Jadi harus dipastikan Bapak Ibu. Jika kita sertifikasi halal, harus dipastikan bahwa bahan itu memang bahan yang halal. Kalau ada klien yang mengirimkan bahan yang haram atau yang tidak jelas kehalalannya, nah itu perlu dipisahkan. Kemudian penerimaan barangnya. Nah, dari penerimaan barang, ini harus sesuai dengan daftar bahan halalnya. Jadi, Bapak Ibu sebagai penyelia nanti dengan tim manajemen halal didata bahan-bahan yang akan dikirimkan atau didistribusikan. Kemudian dicek. Ya, kemudian ketika ada proses penyimpanan, penyimpanannya itu juga harus sesuai. Misalkan terbebas dari kontaminasi. Contohnya kalau untuk penyimpanan, itu tidak digabung antara raw material yang halal dan yang haram. Ya, kalaupun produk jadi yang akan didistribusikan, itu boleh digabungkan selama bisa terjamin kemasannya itu aman, tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian pembersihan dari penyimpanannya. Begitupun juga dengan pendistribusian Bapak Ibu, armadanya harus terpisah tadi. Kalau memang ada yang halal, bahan halal tidak boleh dicampur dengan bahan raw material yang haram. Kemudian konsepnya bagaimana ketika kontainer prosesnya itu kan besar, kuantitasnya besar, kemudian prosesnya tidak mungkin dipisah-pisah. Nah, harus di-scut atau dipastikan tidak terjadi kebocoran. Jadi kemasannya harus safety sehingga dia tidak terkontaminasi, termasuk terkontaminasi dengan najis. Nah, selanjutnya untuk jasa penyembelihan. Nah, di sini proses mematikan hewan yang halal untuk dimakan atau dikonsumsi dengan cara memotong saluran makan, saluran pernafasan, dan juga dua pembuluh darah yang ada di sekitar tenggorokan. Ya, sesuai dengan syariat Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ditusuk. Nah, kemarin itu ada unggas yang lehernya itu ditusuk karena alasan estetik. Jadi klien atau konsumennya itu tidak mau dipotong. Nah, itu statusnya menjadi bangkai sehingga tidak boleh dikonsumsi umat muslim. Nah, ini ketentuan-ketentuan dari penyembelihan hewan. Jadi hewan harus masih dalam keadaan hidup, ya, untuk dikonsumsi. Islam, mumai, dan ucap. Kemudian alatnya ini juga ada ketentuan Bapak Ibu, harus jam karena nanti harus sekali potong untuk 3 salat tadi, kemudian dari logam dan tidak terbuat dari tulang, kuku maupun gigi. Ya. Kemudian tempat penyembelihan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi tempat dan alat penyembelihan ada ketentuannya. Mulai dari tempat untuk penampungan hewannya sampai penyembelihan, pengulitannya, kemudian pemisahan jeroannya, kemudian ruang pelayuan, kemudian penanganan karkas, ya, hingga ada sarana dan prasarananya. Penanganan untuk limbah. Nah, ini kenapa alasannya tempat untuk penyembelihan, proses penyembelihan ini harus terpisah. Berbeda dengan proses produk halal lain yang bisa digabungkan dalam satu lokasi. Karena banyak sekali yang perlu dicermati dari proses penanganan atau penampungan dari hewan itu sendiri sampai ke sarana penanganan limbahnya. Jangan sampai mengkontaminasi, terutama untuk penyembelihan yang hewan tidak halal, jangan sampai digabung. Nah, kemudian alat penyembelihan, tadi sudah ada ketentuan Bapak Ibu ya, selain dipastikan bersih. Nah, pembersihan dari alat penyembelihan itu juga harus diketahui. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk penyembelihan. Jadi ada SNI 2016 ya Bapak Ibu terkait dengan RPH unggas. Nah, karena unggas hewannya kecil, jadi lebih sederhana, berbeda dengan yang siap lebih kompleks karena besar
Tetapi pada dasarnya ada titik kritis di tiga bagian ini, yaitu sebelum penyembelihan, ya. Jadi penanganan untuk stunning, pemingsanan, kemudian waktu penyembelihannya dan pengeluaran darah. Nah, ini harus bersih untuk pengeluaran darahnya. Nah, di sini stunning tidak boleh menyebabkan hewan itu mati. Jadi dia pingsan tetapi tidak mati. Nah, kemudian baru diproses penyembelihannya untuk pemotongan 3 saluran tadi. Baru dikeluarkan darahnya. Nah, setelah itu untuk pasca penyembelihan, mulai dari pengeluaran darah ini sampai perendaman di air panas untuk pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, kemudian dari pemeriksaan postpartum karkasnya, nah itu dilanjutkan. Ya, mulai dari pencucian. Ya, tentu saja pencuciannya dengan air yang mengalir, yang bersih, yang bersumber dari air sumur atau air yang memang sudah jelas halal, ya. Kadang ada air yang digunakan itu yang sudah di filter. Nah, kita perlu ketahui filternya itu apakah dia berbahan dasar halal atau tidak. Nah, kemudian untuk ruminansia kita lanjutkan dari yang stunning. Nah, proses stunning ini jangan sampai menyebabkan hewan mati lebih dulu sebelum penyembelihan. Jadi pasca penyembelihan, karena memang hewannya besar, jadi mulai dari bagian atas ya, kepala dan kaki, bagian bawah itu dipisahkan. Kemudian di sini ada pengulitan. Nah, karena hewannya memang besar, otomatis ya proses pengulitannya cukup rumit gitu karena besar. Kemudian pengeluaran jeroannya dan juga karkas. Nah, ini nanti kita lihat sehat atau tidaknya masing-masing. Nah, kalau dia sehat berarti layak untuk diproses selanjutnya. Kemudian jika tidak, ya tidak layak. Jadi haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya, untuk kosmetik. Tadi sudah jasa logistik, kemudian penyembelihan. Nah, sekarang kita balik lagi ke produk barang, Bapak Ibu, yaitu kosmetik. Nah, di mana kita tahu bahwa adanya bahan atau sediaan yang dimaksudkan itu untuk bagian luar tubuh. Jadi tidak dikonsumsi, Bapak Ibu ya. Jadi untuk lapis kuku, bibir, gigi, ya untuk membran mukosa, mulut. Nah, di sini sifatnya itu membersihkan, ya, mewangikan atau mengubah penampilan. Jadi bisa juga memperbaiki dari bau badan, kemudian melindungi dari tubuh. Ya. Kemudian di sini yang perlu kita ketahui adalah bahan dan campuran bahannya. Ya, kemudian area penggunaan dan fungsi utama. Ya, walaupun di sini kosmetik menggunakan pelarut alkohol karena dia tidak dikonsumsi dan selama tidak bersumber dari produsen Homer, dia diperbolehkan. Berbeda dengan yang makanan minuman. Kalau makanan, dia tidak boleh, dia tidak ada batasan. Tetapi kalau minuman tidak boleh lebih dari 0,5%. Nah, selama makanan itu dia tidak memabukkan, Bapak Ibu, ya tidak mengganggu kesehatan, itu diperbolehkan. Misalkan contohnya tape. Tape itu kan selama fermentasinya berlanjut, dia akan memperbanyak kadar dari alkoholnya. Nah, selama tidak dipisahkan, sengaja dipisahkan ya, itu boleh dikonsumsi. Tetapi kan semakin lama otomatis alkoholnya semakin kuat, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini jenis-jenis bentuk dari kosmetik, Bapak Ibu ya, dari mulai padat sampai aerosol. Nah, tetapi yang penting dari bahannya adalah sumbernya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, ya, ada berbagai sumber bahan kosmetik mulai dari tumbuhan, hewan, mikrobial, bahan kimia sintetis dan juga yang lain-lain. Misalkan dari tumbuhan, ya, sebagai solvent aditif, di sini ada ekstrak tanaman, ya, sekarang banyak herbal kosmetik Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga yang mengandung alkohol, asam lemak dan turunannya, kemudian alkohol, gliserol atau gliserin. Nah, ini banyak yang digunakan. Nah, hewan juga seperti itu. Ada sumber kolagen, ada yang dari ikan, ya Bapak Ibu. Nah, ada elastin, kemudian plasenta, ada asam lemak dan turunannya. Nah, ini kita nanti akan seleksi titik kritisnya ada di sumber hewannya dan juga cara mendapatkan atau menyembelih hewannya ini. Ya, kemudian mikrobial, ada AHA, kemudian protein,
Alkohol juga bisa diperoleh dari sumber mikrobial. Kemudian vitamin, vitamin C, vitamin E, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang menjadi titik kritis adalah sumber medianya dari processingnya. Kemudian ada modifikasi genetik, ya, atau sumber gennya. Kemudian kalau untuk bahan kimia sintetis dari sumber bahan dan coatingnya, bahan coatingnya, ya bisa berupa vitamin, vitamin A, C, E. Kemudian ada turunan ya dari pewarna atau pigmen. Kemudian untuk bahan lain, misalkan kreatin, ada albumin dan plasenta. Nah, jika sumbernya dari manusia ini dilarang untuk kecantikan. Ya, pada dasarnya yang bersumber dari manusia itu, misalkan autologus stem cell, misalkan itu diperbolehkan untuk menolong jiwa manusia tersebut. Jadi, ketika dia digunakan untuk kecantikan, itu tidak bisa disertifikasi halal untuk estetika. Tapi kalau untuk mempertahankan kesehatan, ya memang kondisinya untuk urgensi medis itu diperbolehkan. Komposisi dari kosmetika. Nah, dari komposisinya itu ada bahan campurannya, ada aditifnya, kemudian bahan aktifnya, dan juga pelarut. Nah, ini nanti yang harus kita analisa. Jadi misalkan bahan aktifnya, kemudian bahan pelarutnya, bahan tambahan, ini ada bahan pengikat, ada pengemulsi, yang tadi di depan ada 24 bahan tambahan. Nah, kita perlu cari tahu dari mana sumbernya, dan apakah dia sudah punya sertifikat halal atau belum. Ya, misalkan bahan pewarnanya dia dari nabati, berarti tidak perlu dokumen pendukung halal berupa sertifikat halal. Tuh. Karena dia dari sumber nabati. Tapi kalau dia bahan pewarnanya, dia ada sumber hewaninya, nah itu yang perlu sertifikat halal. Kemudian ada pewanginya dan juga pengawetnya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk bahan kosmetik ya yang memang sifatnya dia sintetis, itu kita nanti bisa cek ya beberapa ada penamaan kimia dari bahan tersebut. Baik nanti berupa bahan hewani, tumbuhan, mikrobial, mineral, Bapak Ibu juga itu bisa kita cari. Untuk uji waterproof atau klaim daya tembus air, nah ini kita perlu pastikan kembali. Jika ada tembus air, harus uji lab daya tembus air atau diklaim waterproof. Nah, dapat disertifikasi dengan syarat produk menggunakan batas waktu. Jadi seperti sunblock, itu kan SPF-nya macam-macam Bapak Ibu. Jadi dari reapply-nya, itu nanti bisa diketahui dari proses uji lab-nya. Kemudian ada catatan di kemasannya. Tuh, atau di bagian kemasan, leaflet-nya. Jadi ada tata cara penggunaan supaya bisa tetap beribadah. Ya, supaya tidak menghalangi dari air wudhunya. Nah, ini contoh barang gunaan tadi penggunaan, misalkan untuk bahan pakaian dan juga bahan sepatu ataupun tas. Nah, di sini bisa berasal dari bahan hewani. Ya, misalkan dari kulit hewan. Ya, asal dia halal hewannya dan disembelih menggunakan syariat Islam atau metode Islam, sesuai dengan syariat Islam, dia boleh digunakan. Nah, contoh lagi ada bahan keramik di mana dia dibuat dari tulang babi. Ada juga bulu babi yang digunakan untuk kuas. Nah, ini kemarin juga viral Bapak Ibu ya. Nah, ini jelas tidak boleh digunakan untuk proses produk halal. Jadi alat-alat ini ya, alat peralatan tidak boleh digunakan untuk proses produk halal. Nah, kemudian kemasan. Di mana sih titik kritisnya? Selain dari proses produksi kemasannya, di sini ada cetakan logo. Nah, ini juga bisa menjadi sumber titik kritisnya. Apakah cetakan logo ini menggunakan tinta yang halal atau tidak? Kalau dia dari nabati, selama prosesnya juga dia halal, memenuhi standar halal, dia bisa digunakan untuk sertifikasi halal. Tetapi kalau tidak, karena ada tinta yang dia itu mengandung lemak hewani. Nah, produsennya tidak bisa
menjelaskan hewannya ini apa, kemudian prosesnya bagaimana. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk proses sertifikasi halal. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu materi terkait dengan titik kritis. Jadi masih ada waktu 1 jam kita untuk tanya jawab. Oke, coba saya on cam lagi. Oke, suara saya aman Bapak Ibu? Aman, aman, Bu. Ya, Alhamdulillah. Saya on cam kembali. Coba saya lihat chat chat Zoom. Silakan untuk Bapak Ibu absen juga sehingga tidak terlewat. Oke, dari Pak Adi, Pak Rifail Adi, bagaimana jika bahan baku obat sumbernya dari bulu unggas, turunan asam amino? Oke, nah turunan dari bulu unggas atau asam amino turunan dari unggas gitu Bapak Ibu. Nah, titik kritisnya ada di proses penyembelihannya. Atau misalkan dia masih bulu-bulunya ini dalam artian dia masih hidup gitu ya. Jadi proses pencabutannya itu tidak menyakiti dari si unggasnya. Tapi kalau misalkan dia otomatis kan sudah disembelih Bapak Ibu. Nah, penyembelihannya harus kita ketahui apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Apalagi turunan asam aminonya ya, protein yang berasal dari unggas. Nah, kalau unggas ini kan halal. Nah, baru nanti kita lihat penyembelihannya. Jadi titik kritisnya ada di penyembelihannya, baru kita bisa katakan dia halal atau haram. Kemudian Pak Nanang, ketika penyembelihan harus terputus saluran makanan, saluran pernafasan, dan 2 saluran darah, vena maupun arteri. Jika salah satu saluran tidak terputus, itu bagaimana? Nah, tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi harus terputus tiga-tiganya. Saluran makanan, pernafasan, dan 2 saluran darah, vena dan arteri. Ya, jika tidak sesuai dengan syariat, tidak terpotong ketiganya, statusnya menjadi bangkai. Oke, ini username-nya MG. Ada Bapak Ibu? MG ini username siapa? Belum keluar namanya. Belum keluar suaranya. Nanti kalau saya jawab, ini yang bersangkutan ke toilet bagaimana? Iya, Bu. Iya, Bapak. Atas nama siapa, Pak? Username-nya Muhammad MG. Gunawan, Bu. Suaranya belum terdengar. Muhammad Gunawan. Oh, inisial ya, Pak. Ya, username-nya Bapak Ibu untuk nanti diubah username fasilitator. Ya, jadi inisial fasilitator, misalkan saya RP, Ratna Puspita, kemudian baru nama lengkap. Ya, nanti supaya kami bisa mengenali. Oke, Pak Muhammad Gunawan terkait dengan fasilitas produksi digunakan secara bersama, non-dedicated. Ya, ada atau beberapa bahan baku yang belum tersertifikasi halal. Bagaimana cara penanganannya dari bahan awal hingga produk jadi? Oke, baik. Jadi dari fasilitas eh, terkait dengan dedicated maupun sharing itu sebetulnya lebih ke kita analisa bahannya, Bapak Ibu. Apakah bahannya ini ada yang haram? Kalau dia haram, sudah jelas harus dipisahkan. Jadi tidak boleh sharing, harus dedicated. Tablet Ya, sama granul. 2 berarti. Oh ya. iya Bapak, bocor sepertinya suaranya. Nah, baik. Oke, jika bahannya tidak bisa dipisahkan, misalkan ditangani karena sudah jadi produk, harus dimusnahkan, ya Bapak Ibu, atau dijual ke produsen yang tidak mensyaratkan sertifikasi halal. Ya, tapi tentunya dengan prosedur, ya, dengan SOP yang harus terjaga. Jadi harus diisolasi dulu. Ya, kalau misalkan memang betul-betul tidak bisa dijual lagi, ya harus dimusnahkan. Atau misalkan produknya digunakan untuk pakan ternak, tergantung dari produknya. Ini kan tidak disebutkan ya bahan dan produknya apa.
Pak Sukron, jika beli bahan baku impor dari luar negeri, ya, bukan negara mayoritas Muslim seperti Cina, kemudian dikirim ke pabrik di Indonesia menggunakan jasa transportasi kontainer. Sebentar, mana tadi pertanyaannya? Ini konten transport online. Oke. Apakah transportasinya itu dari negara juga harus sertifikasi halal? Oke. Untuk distribusi ya betul Pak. Jadi ada sertifikasi untuk jasa logistik tadi ya. Jadi harus memastikan bahwa terpisah. Sepengetahuan saya itu juga di pelabuhan itu kan ada proses inspeksi. Mereka itu menggunakan anjing Bapak Ibu ya untuk melacak barang-barang yang mencurigakan ya yang tidak diperbolehkan. Nah, itu juga harus dipastikan bahwa tidak menyebabkan kontaminasi najis ke barangnya. Kalau untuk kontainer karena kuantitasnya besar ya dalam satu kontainer itu tidak bisa dikhususkan untuk yang halal. Yang pasti Bapak Ibu harus pastikan bahwa tidak kemasannya itu tidak bocor. Jadi tidak tercampur. Jadi betul-betul di-skat menggunakan skat kayu, kemudian di dalamnya masih ada kemasan plastik yang berlapis sehingga tidak terkontaminasi. Oke, Ibu Dita. Apabila kita menerima bahan baku dari supplier tanpa adanya surat keterangan halal, apa yang harus kita lakukan sebagai penyelia halal? Jadi gini Bu, untuk bahan, selama dia bukan positif list, itu harus punya dokumen pendukung halal. Nah, dokumen pendukung halal ini jenisnya ada beberapa. Ada sertifikat halal, bisa COA, MSDS, kemudian surat pernyataan fasilitas bebas babi, kemudian ada hasil lab tadi ya COA, ada alur atau flowchart dari produksi bahan tersebut. Nah, kalau bahan itu berasal dari atau mengandung sumber hewani, itu harus sertifikat halal. Tapi kalau tidak, dia bisa menggunakan dokumen pendukung halal lain. Nah, jadi Ibu Dita harus lihat kembali bahannya itu ada campuran atau mengandung bahan hewani atau tidak. Kalau misalkan dia ada, ya harus diminta sertifikat halalnya. Atau kalau misalkan belum ada sertifikat halal, bagaimana? Ya cari bahan yang sama yang sudah punya sertifikat halal. Itu. Kemudian Pak Ali, jika berburu burung atau unggas menggunakan senapan angin terus mati sebelum kita ketemu hasil buruan itu bagaimana? Apakah sudah jatuh haram? Ya, karena dia tidak disembelih menggunakan syariat Islam Bapak Ibu ya. Ya, tidak terpotong dari 3 saluran tadi. Kemudian Pak Hendra, untuk pemasok bahan baku, apakah diharuskan untuk meminta atau menanyakan sertifikat halal jika mereka belum memiliki atau melampirkan dokumen lainnya seperti animal free statement? Ya, jadi selama dia tidak ada bahan hewani, bisa menggunakan dokumen animal free statement tadi Bapak Ibu. Kemudian ditambah dengan alur produksi atau diagram alir proses produksi dari bahan tersebut. Surat pernyataan fasilitas bebas babi. Kalau bahan kimia biasanya menggunakan MSDS, COA. Nah, nanti kita bisa lihat di situ. Nah, contoh saya pernah waktu itu menjadi penyelia di pabrik ATK, di situ ada penggunaan tinta. Nah, karena tintanya ini berasalnya dari nabati, ya cukup dengan melampirkan MSDS, kemudian alur produksi dari si tintanya. Gitu. Tapi kalau satunya lagi tuh ada tinta yang dari hewani, nah ini harus punya sertifikat halal. Nah, waktu itu produsen tintanya itu tidak bisa melengkapi itu. Gitu. Jadinya tidak boleh digunakan.
tidak lolos untuk fatwa waktu itu. Jadi harus diganti. Sebentar, ini sampai mana tadi? Mbak Dita, Pak Ali tadi sudah, Pak Bagas, Hendra tadi, kemudian Pak Sugandi untuk PDAM menggunakan proses pengolahan air minum dengan penambahan bahan-bahan kimia seperti klorin, flokulan, perlu memperoleh sertifikat halal untuk. Oke, jadi selama sumber bahan filtrasinya itu menggunakan bahan hewani, itu perlu sertifikat halal, Pak. Tetapi jika dia menggunakan bahan-bahan filter yang ini kan bahan sintetis ya, bahan sintetis kimiawi. Nah, selama dia masuk positif list bahan-bahan filtrasinya atau keagulannya, dia cukup menggunakan dokumen pendukung lain selain sertifikat halal. Satu lagi dari chat dari Pak Muhammad Hidayat, apakah semua kosmetik perlu dilakukan uji daya tembus? Tidak, tergantung dari klaimnya. Jika memang tidak mengklaim daya tembus air, ya tidak perlu uji. Ya, untuk hasil dari daya tembus airnya nanti bisa mempengaruhi dari sertifikat halal. Kita lihat dari hasilnya, Bapak Ibu, Pak Hidayat. Oke, yang untuk raise hand, silahkan untuk Pak Dendi. Oke, selamat siang Bu. Siap. Terkait titik kritis halal ya Bu. Saat ini kami dari perusahaan logistik, jasa logistik. Di sini ada salah satunya itu potensi kontaminasi bahan halal selama penanganan dan penyimpanan. Ya Bu ya. Halo? Iya, agak putus-putus Pak. Saya off cam dulu. Untuk titik kritis di jasa logistik ini salah satunya itu di penyimpanan Bu, yang saya baca tadi. Nah, pertanyaannya, eh, kami ini kan jasa pergudangan. Eh, apakah saat ini kami belum ada makanan atau minum atau kosmetik yang masuk? Tapi kami tetap akan sertifikasi karena potensi ada customer makanan dan sebagainya. Nah, apakah dari saat sekarang kami harus menyediakan tempat khusus untuk makanan tersebut sehingga tidak terkombinasi dengan yang haram Bu, khusus halal gitu Bu? Apa seperti itu Bu? Sehingga sebagai countermeasure dari titik kritis dari kehalalan ini. Bagaimana Bu? Ya, baik. Ya, saya mencoba untuk menangkap karena sedikit putus-putus. Jadi nanti kalau misalkan ada miss, mohon disampaikan ya Pak. Nah, Ya Bu. yang saya dengar adalah terkait dengan saat ini Bapak sebagai jasa logistik belum menerima bahan makanan dan minuman. Nah, tetapi nanti akan menerima bahan makanan minuman untuk distribusinya atau logistiknya. Nah, terkait dengan pemisahan yaitu warehouse-nya, itu yang dipastikan adalah pertama, apakah dia raw material atau tidak, Pak. Nah, jadi kalau misalkan untuk makanan minuman yang jadi kemasan, itu yang terpenting adalah dia disimpan dalam kondisi kemasannya yang safety, yang memang aman, tidak ada kemungkinan bocor atau pecah kemasannya. Nah, kalau raw material, bahan yang memang bahan mentah, itu tidak boleh dicampurkan antara yang halal dan yang belum jelas kehalalannya, apalagi yang haram. Itu. Jadi, selain itu untuk penyimpanan yang dipastikan adalah kebersihan atau higienitas. Ya, Bapak. Nanti untuk pembersihan itu kan ada bahan pembersih, termasuk air, kemudian sabun. Nah, itu nanti yang masuk ke dalam daftar bahan dari jasa logistik. Nah, harus dipastikan bahwa airnya itu misalkan air sumur, sudah pasti positif list. Tapi kalau misalkan air dari PDAM atau misalkan air yang memang sengaja difilter atau disaring karena memang sumbernya kurang bagus ya. Nah, itu perlu dipastikan sumbernya, sumber filternya apakah dia berbahan dasar hewani atau tidak. Kalau hewani misalkan dari arang aktif biasanya kan itu harus ditelusuri
Ya, apakah dia tulang hewan yang halal atau haram? Kalau dia halal, apakah dia disembelih dengan cara yang sesuai syariat atau tidak? Nah, biasanya kan dari RPH yang sudah sertifikasi halal itu jual tulangnya juga nih Bapak Ibu. Nah, itu bisa jadi jelas bahwa sumbernya itu halal sarangnya. Tapi biasanya tuh langsung dari karbon aktifnya nanti ada surat pernyataan ya gitu dan sertifikasi halal biasanya utamanya. Apakah sudah menjawab Pak Dendi? Eh, Misalkan gini Bu ya, Mm-mm. eh, kita dalam bentuk gudang kami dalam bentuk rak, ada rak-rak tinggi-tinggi seperti itu Bu. Mm-mm. Nah, secara yang kami terima itu misalkan tidak ada barang haram, kami pastikan tidak ada barang haram yang kami terima, semua halal. Nah, untuk yang seperti ini, karena kita bercampur juga dengan otomotif, kemudian juga ada apa bahan yang lainnya, yang bahan alat rumah sakit misalkan ya. Nah, untuk yang misalkan kami mendapatkan proyek makanan nih Bu, dan kami sudah sertifikasi halal, apakah itu harus ada tempat khusus untuk makanan, misalkan dalam satu rak tertentu itu makanan semua? Itu persyaratan dari halal seperti itu nggak Bu? Mohon diulang Pak yang terakhir, kalimat terakhir. Misalkan kami mendapatkan proyek untuk penyimpanan makanan dan makanan itu dipastikan halal, Bu. Nah, secara sertifikasi halal, apakah harus ada tempat khusus untuk menyimpan makanan? Iya, tadi yang saya Misalkan area sebutkan Pak. area khusus. Hah? Ya, selama selama bahannya itu produk jadi nih Hmm. Pak ya. Produk jadi itu Ya. artinya makanannya memang sudah jadi, beda dengan raw material. Raw material ini misalkan daging, sayur, ini kan bahan mentah. Nah, itu harus dipisah, betul-betul dipisah dengan bahan yang belum tertelusuri kehalalannya. Nah, sebetulnya itu, walau misalkan kan Bapak memang sudah yakin bahwa ini bukan bahan yang haram, tapi ada raw material yang memang dia belum bisa dipastikan kehalalannya. Itu kan yang ditakutkan untuk mengkontaminasi. Nah, kalau Bapak yang tadi Bapak sebutkan, ini kan bahan-bahan yang jadi ya Pak, produk jadi. Ya, Betul ya Pak Dendi? betul. Nah, selama penyimpanannya walaupun satu gudang, selama penyimpanannya itu sudah dipastikan tidak saling mengkontaminasi, karena dia ada kemasannya sendiri, contohnya tadi makanan, dia kan produk jadi kemasan Pak. Nah, Hmm. Bapak kemas secara aman, memang tidak terjadi kebocoran, sudah dipastikan itu. Nah, itu boleh. Beda kalau raw material yang tadi saya sebutkan. Konsepnya di situ aja. Kalau dia produk jadi, selama dikemas dengan baik, ya, tidak terjadi cross kontaminasi, ya. Cross kontaminasi itu bukan hanya dari bahan haram, dari najis juga, ya. Jadi misalkan dari hewan cicak, tikus. Nah, kebersihan dari hewan-hewan ini, terhindar dari hewan-hewan ini tuh perlu diamati juga, perlu dipertahankan. Tuh. Kemudian pembersihan area penyimpanan, Pak. Nah, jangan sampai tadi kan saya sebutkan ya dari raw material. Raw material itu, nah jangan sampai nanti eh, bahan pencuci tempat atau peralatan yang digunakan untuk menyimpan itu bahan pencucinya tidak jelas kehalalannya itu. Ya. Nah, tapi kalau produk jadi, dia kan sudah pasti punya kemasan ya, Pak. Oke, itu kalau produk jadi kayaknya saya paham tadi Bu. Jadi selama tidak ada kebocoran aman Bu ya. Nah, kalau misalkan Mm-mm, sekarang kita balik Bu betul. nih. Kalau misalkan kita dapat project misalkan Bu ya, chemical, chemical itu ada alkoholnya, sehingga kami itu harus menuangkan dari yang drum besar ke dalam yang kotak-kotak kecil. Nah, itu ada mengandung alkohol. Alkohol tersebut bukan alkohol untuk homer Bu ya, untuk minuman, tapi untuk bahan kimia. Nah, itu apakah Mm-mm, harus ada tempat khusus tertentu? Sedangkan kan kalau yang diharapkan itu yang Homer tadi Bu, yang minuman Bu ya. ya, Sedangkan yang kami terima proyek itu adalah bahan kimia untuk yang alkohol yang bukan Homer Bu, chemical gitu. Itu harus ada tempat khusus Bu. ya. Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus di saya. Jadi yang saya tangkap terkait dengan penggunaan alkohol ya. Ya, alkohol yang Ya, bukan nah minuman Bu, penggunaan tapi alkohol. alkohol. Ya, jadi prosesnya itu
ada suatu Mm-mm. larutan kimia yang Sterilisasi, memang eh, kenapa? sterilisasi menggunakan alkohol. Hanya bukan sterilisasi, hanya memindahkan, Bu. Jadi di dalam dari drum yang besar, kita akan packing kembali ke yang kecil-kecil, kotak ke dalam apa namanya tempat yang kecil lagi untuk didistribusikan. Nah itu kan ada bahan kimia dalam bentuk alkohol ya. Nah, apakah itu kami harus ada tempat khusus untuk proses tersebut sehingga sertifikasi halal itu tetap bisa kami jaga sesuai dengan SOP gitu, Bu? Putus Pak, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi untuk penggunaan alkohol yang saya tangkap untuk pembersihan gitu ya Pak. Agak putus-putus suaranya. Untuk Pak packing Dendi. ulang, Bu. Halo Bu, bisa dengar suara saya Bu? Mm-mm. Nah, Iya, jadi prosesnya itu di packing ulang. Awalnya dari packaging. kemasan yang besar, Ya, di packing ke kemasan yang kecil. Nah, di situ kan itu mengandung alkohol ya. Chemical tersebut mengandung alkohol. Nah, apakah kami Pak, harus mohon menjadi maaf, boleh on off cam dulu mungkin supaya mungkin lebih jelas. Apa Oke. suara di saya ya yang kurang bagus? Sepertinya di Ibu loh, Bu. Tadi waktu Ibu presentasi juga beberapa kali hilang Agak suara, Bu. putus-putus ya Pak? Iya. Oke, Bu, saya ulangi, Bu ya. Jadi prosesnya itu adalah Iya. packing ulang. Dari kemasan yang besar, kami packing, dilarutkan, bukan dilarutkan, dituang ke dalam kemasan yang kecil. Ya, Bu ya. Dengar, Iya. Bu? Ya, Nah, lebih jelas Pak kalau off cam. Ya. pertanyaannya, apakah kami untuk memenuhi persyaratan sertifikat halal ini, apakah kami Hmm. harus ada tempat khusus untuk packing ini, Hmm. ataukah tidak perlu? Karena yang saya baca tadi, yang diharamkan itu dalam bentuk homer, bukan Ya, chemical kalau itu, Bu. ya baik. Kalau untuk tempat untuk repackaging ya Pak. Nah, ya harus terpisah. Pertama untuk mencegah kontaminasi. Kemudian yang perlu dicermati adalah dari kemasannya Pak. Tadi kan dari yang kuantitas besar dipisah-pisah ke kuantitas yang lebih kecil gitu ya Pak. Ya, Nah, kemasannya itu juga. Jadi kemasannya bahannya apa Pak? Nah, dari situ harus ada dokumen pendukung halalnya. Baik itu nanti sertifikat halal dan kawan-kawannya dan lain-lain gitu. Nah, untuk tempat tapi harus terpisah bukan supaya makanan, Bu. mencegah. Ya, bagaimana Pak? Itu bukan makanan, tapi Iya, alkohol ini kan nanti Bapak repackaging ke bentuk yang lebih ke kuantitas yang lebih kecil begitu yang saya ya, tangkap. betul, Mm-mm. Bu. Ya, Oh, jadi selama tetap, dia sumbernya bukan dari produsen Homer, bisa Pak diperbolehkan. oke. Tapi tetap harus ada tempat khusus, Bu ya. Iya, tempat khususnya itu supaya terpisah saja dan tidak beresiko mengkontaminasi, terkontaminasi juga, mengkontaminasi atau terkontaminasi. Tapi sebetulnya selama dia tidak dari bahan Homer, dia boleh digunakan, bukan bahan yang haram gitu kan Pak. Oh iya, oke, Bu. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Iya, nanti kemasannya utamanya ya Pak, karena repackaging. Kemudian alat peralatan untuk pemisahan. Oke. Kemudian Ibu Devanika. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Ini saya izin off cam juga ya Bu. Halo, apakah suara saya terdengar? Suaranya belum di saya belum muncul Ibu, mohon maaf. Apakah sudah terdengar Ibu? Belum? Iya, masih hilang suaranya, muncul kemudian hilang. Kalau begitu apa saya melalui chat saja ya Bu? Iya, mohon maaf Bapak Ibu untuk sementara saya lewat chat lebih dulu ya, karena sinyalnya tidak mendukung dari chat yang
Baik, sebentar. Dari yang terakhir tadi Pak Hidayat ya. Dari Pak Suhandri, jika impor daging segar dari luar negeri, dari AS, tetapi LCL bukan FCL, kemasan daging di dalam plastik dan dimasukkan ke dalam kardus dengan berat rata-rata 5-7 kg per kardus, ada sertifikat halalnya dari eksportir. Nah, pertanyaannya apa, Pak? Pak Suhandri. Nah, mungkin bisa ditambahkan Pak Suhandri. Pertanyaannya gini Bu, apakah itu eh, halal atau tidak gitu? Karena kan Ya, biasanya kita kalau ada sertifikat halalnya, jadi kalau untuk konsep dari sertifikat halal luar negeri bisa cek di BPJPH apakah LHLN-nya, Lembaga Halal Luar Negerinya itu sudah MRA dengan BPJPH atau belum. MRA ini Mutual Recognition Agreement. Jadi ada perjanjian kerjasama. Jadi eh, kerjasama regulasi halal antar dua negara. Jadi di AS itu Amerika Serikat itu sudah ada beberapa LHLN yang MRA dengan BPJPH. Nah, dari situ nanti Bapak bisa cek apakah sertifikat halal yang tercantum di kemasan dagingnya itu masuk ke dalam list LHLN yang sudah MRA dengan BPJPH atau belum. Kalau sudah, artinya sertifikat halal tersebut diakui di Indonesia. Jadi tidak perlu sertifikat halal ulang. Jadi Bapak bisa gunakan. Tetapi jika belum, si produsen harus sertifikat halal sesuai dengan regulasi di Indonesia, yaitu dengan regulasi BPJPH. Karena lembaga halal di Indonesia itu hanya BPJPH. Kalau di Amerika Serikat itu ada beberapa LHLN-nya. Jadi Bapak Ibu harus cek. Coba saya tampilkan ya. Mbak Ratna, izin saya nambahin dikit aja boleh? Halo? Ibu, saya selesaikan dulu boleh? Enggak, ini kayaknya tadi salah persepsi Mbak Ratna. Ini soalnya Iya. mengenai istilah LCL dan FCL, Mbak Ratna. Ini saya Cahya. Itu LCL itu Suaranya maksud putus-putus ya. itu LCL itu maksudnya low container load dan FCL itu maksudnya full container load. Jadi maksudnya si Pak Hendri ini sepertinya, jadi karena low container load artinya jadi satu kontainer itu barangnya campur-campur gitu Mbak Ratna Oh, maksudnya. yang dimaksudkan jasa distribusinya ya, Bukan, jadi bukan ini sertifikat kan halalnya, Pak iya Suhendri. bukan, jadi gitu kan Pak Hendri maksudnya. ya, Jadi ini ya betul. Jadi ada kita kan biasa barang, Baik, LCL, baik. dan kita nggak karena jumlahnya sedikit kita pakai LCL. Nah itu kan ya otomatis dan bercampur itu, campur-campur, iya. Jadi LCL campur. itu low container load itu artinya dalam satu kontainer itu barangnya bercampur dengan barang lain Oh, gitu. baik, baik. Sehingga Jadi jadi yang ini saya gitu. tangkap Padahal ini per kardus ada makanya, sertifikat halal dari eksportir. Nah, ya oke. gitu. Jadi dari Oke, kemasannya, ya ini kan sebetulnya raw material ya, Bapak. Nah, kemudian didistribusikan dari luar negeri. Nah, kalau dilihat dari pertanyaan ini kan ada sertifikat halal dari eksportir. Nah, pertama tadi ditentukan dulu Bapak, apakah sertifikat halalnya itu sesuai dengan MRA tadi pertama. Kemudian kedua terkait dengan distribusi ya. Ini kan pertanyaannya campur. Nah, terkait dengan distribusi, selama dia tidak tidak tercampur gitu ya, karena dia raw material harus dijadikan satu dengan raw material, kemudian dipastikan bahwa kontainer tersebut tidak mengangkut bahan raw material yang haram. Suara saya apakah jelas, Bapak Ibu? Karena putus-putus ya. Nah, nanti jelas jelas. perlu informasi dari jasa logistiknya, jasa distribusinya, Pak. Nah, kalau yang saya tangkap di sini, Pak Suhandri menggunakan bahan daging impor yang memang sudah sertifikasi halal ya dari eksportirnya, dari produsennya. Nah, harus dipastikan dulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari distribusinya atau logistiknya.
Jadi apakah perlu kita minta surat pernyataan ini? Iya, betul. Karena LCL ini kan saya nggak tahu nih apa. Tapi kalau dari Amerika biasanya MRA semua dengan BPJPH sih. Cuman kan Mm-mm. karena LCL otomatis mungkin bisa dicampur 2 barang, 3 barang. Iya, betul. Karena tetap dengan Betul, Pak. Jadi pada harus tertentu ada gitu loh. agreement juga dengan kerjasama juga dengan si jasa logistiknya supaya nanti tidak dicampur. Jadi misalkan bahan raw material sama raw material semua dengan syarat tadi ya tidak ada kontaminasi atau penggabungan dari raw material yang tidak halal. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak suaranya belum muncul lagi, agak putus. Iya, Pak Suhandri sudah menjawab kah? Sudah Bu, sudah cukup. Sudah. Iya, baik. Kemudian Pak Ahmad dari PDAM, apakah hasil produksi berupa air bersih yang disalurkan ke konsumen perlu dokumen atau lisensi penyelia halal? Untuk PDAM, hasil produksi air bersih yang disalurkan ke konsumen perlu dokumen atau lisensi. Sertifikat halal mungkin Pak, yang dimaksud Pak Ahmad Yasin. Sertifikat, kalau lisensi penyelia halal ini nanti untuk proses sertifikasi halal. Mungkin dokumen yang dimaksud dokumen atau lisensi sertifikat halal ya. Nah, Iya, Bu. ya, nah untuk bahan bakunya ini kan air-air yang sumbernya dari sumber mata air, tetapi ketika dia ada proses penyaringan, nah kita harus tahu proses penyaringannya itu seperti apa, alat dan bahan dalam proses penyaringannya. Nah, sehingga nanti dibutuhkan dokumen pendukung seperti flowchart-nya, kemudian surat pernyataan fasilitas bebas babinya. Kemudian ketika proses filtrasinya itu menggunakan bahan yang berbahan hewani, ya perlu adanya sertifikat halal. Oke, Pak Rosihan terkait dengan ikan yang diberikan pewarna supaya dagingnya lebih cerah. Nah, tadi Pak, untuk pewarna bahan tambahan pangan atau BTP, nah itu sudah ada ketentuan juga dari BPOM yang boleh digunakan dan yang tidak. BPOM ini kan lebih ke toyibnya ya. Nah, nanti dicek bahan pewarnanya. Sudah masuk juga untuk sertifikat halalnya juga. Nah, kalau misalkan pewarnanya itu dari hewani, Pak, nah itu perlu sertifikat halal sebagai bahan tambahan pangan. Dari Ibu CO, Bu. CO Panika. itu gas sih. Iya, Pak, suaranya putus-putus. Saya catat. Bisa di-replay di kolom chat, Pak, mohon maaf. Evanika. Beberapa bahan dari hewan dalam PPH wajib disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan. Ya, kesejahteraan di sini adalah kesehatan, kemudian kelayakan dari proses penyembelihannya. Kesejahteraan, misalkan alat peralatan dalam pemisahan hewan. Jadi, misalkan kesejahteraan, kelayakan kandang dari si hewannya. Nah, untuk telur yang ada di supermarket, yang dibebaskan ya, tidak di kandang. Ya, kalau telur itu selama tadi kalau kita melihat dari pohon analisa, selama telur itu tidak ada pengolahan, Bapak Ibu, itu tidak ada titik kritisnya.
Nah, jadi tidak membedakan antara yang dikandangi dan yang dibebaskan. Pak Muhammad Hidayat, tadi disebutkan bahwa uji tembus air hanya perlu dilakukan jika mencantumkan klaim tembus air. Kemudian, jika disebutkan hasil uji tersebut bisa mempengaruhi proses halal, pertanyaannya, apakah oh bukan. Jadi proses jadi kalau untuk uji daya tembus airnya daya tembus airnya ini analisis labnya itu mempengaruhi dari sisi bagian produknya. Nah, kita ada kriteria produk, Pak. Nah, nanti ya harus dicantumkan terkait dengan ketentuan eh, daya tembusnya. Jadi misalkan hasilnya itu waterproof. Nah, kemudian ketentuan dari waterproofnya itu seperti apa gitu. Jadi tidak serta-merta jadi non halal ya. Jika hasil uji. Oke, yang kedua, jika hasil uji tersebut berpengaruh ke status halal atau non halal suatu produk, apa sebaiknya klaim tembus? Bukan, jadi bukan untuk yang mempengaruhi non halal atau halalnya ya Pak, tapi lebih ke produk. Jadi ada kriteria produk. Kalau kita bicara terkait kriteria SJPH, itu kan ada 5 kriteria, ada bahan, proses produksi, dan juga produk. Nah, lebih ke kemasannya. Jadi kalau misalkan mengklaim bahwa dia uji daya tembus air, harus ada ujinya. Hasil ujinya itu tadi yang nanti perlu dikomunikasikan di kemasannya. Hanya itu. Jadi tidak serta-merta jadi non halal gitu ya, Pak. Sama dengan misalkan produk makanan, dia halal, prosesnya juga memenuhi kaidah halal, tetapi ketika kemasannya dia mengandung gambar yang tidak baik ya, tidak sesuai dengan syariat Islam, yang negatif kesannya, bahkan namanya vulgar gitu ya, nama yang tidak diperbolehkan, itu kan menjadi isu ya dalam proses sertifikasi halal. Oke, untuk Ibu Devi dari logistik, penyedia unit untuk membawa paket e-commerce seperti Shopee dan lain-lain disebut. Yang mana kami tidak diperbolehkan masuk ke area loading dock sehingga kami tidak mengetahui barang yang kami kirim. Oke, jadi nanti ada kerjasama Bapak Ibu tertulis ya untuk bahan yang memang dikirimkan. Jadi Bapak Ibu perlu sampaikan kepada pihak konsumen atau klien ya di sini karena pengguna jasa itu bahan-bahan yang bisa dikirimkan, bahan yang halal dan yang tidak halal dipisah. Jadi mungkin dari situ, dari agreement ya, komitmen dari kliennya. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada bahan yang atau barang yang memang dia belum jelas kehalalannya atau yang jelas-jelas dia yang haram, itu harus dipisahkan armadanya. Nanti bisa didata. Jadi sebelum mengangkut ya atau loading, itu perlu disampaikan lebih dulu bahwa yang datang itu armada khusus untuk bahan atau barang yang halal. Nah, nanti untuk yang tidak jelas atau belum jelas kehalalannya, bahkan yang haram, nanti armadanya terpisah. Jadi nanti tanpa Ibu Devi, pihak Ibu Devi sebagai jasa logistik ketahui proses loadingnya, sudah jelas bahwa oh ini armada memang khusus yang halal. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan atau tambahan terkait dengan jawaban? Ya, Pak Rosihan, bagaimana? Tadi sempat ini ya, belum selesai pertanyaannya. Cukup Bu. Tadi terkait dengan share itu apa namanya gas Bu. Gas deh. Ya, menggunakan gas. Iya, iya. Oh ini, sebentar, saya baru nemu.
Mana tadi pertanyaan Bapak? Oke, ini ya Pak, terkait dengan ikan yang diberikan gas CO, karbon monoksida Pak. Iya, iya, iya. Oke. Ini untuk mencerahkan warna, jadi warnanya itu akan jadi merah. Nah, jadi gini, kalau untuk karbon monoksida sebetulnya itu kan tidak boleh terhirup ya Pak, karbon monoksida itu. Nah, nanti mungkin untuk penggunaannya nanti perlu alur yang jelas pertama, sehingga tidak membahayakan atau mengubah nilai gizi dari si ikannya. Jangan sampai nanti jadinya berbahaya ketika dikonsumsi manusia. Tuh. Jadi memang dia membuat dagingnya menjadi cerah, tetapi apakah kadarnya nanti atau efeknya akan berbahaya jika dikonsumsi atau tidak? Sebetulnya dari sisi itu, alur dari proses pemberian CO ini bagaimana? Nah, itu perlu dicantumkan. Kalau karbon monoksida ini kan beracun ya Pak, itu tidak boleh dihirup. Nah, ini Iya, saya iya, juga iya. baru Makanya mendengar untuk pemberian warna daging ya ya ini sebenarnya sih dari umum sih Bu ikan. di apa di ikan khususnya di apa ikan tuna seperti itu Bu. Jadi ada Mm-mm. untuk apa namanya untuk konsumen-konsumen di Amerika atau di Australia itu mereka tidak Mm-mm. mempermasalahkan Iya, untuk share seperti itu. iya betul Pak. Ya itu. Jadi bahannya harus dipastikan memang safety gitu ya Pak, karena untuk dikonsumsi ikannya gitu. Oke, sebentar. Ini ada Ibu Devi. Apakah Oke, tambahan dari Pak Sumantri terkait dengan pertanyaan dari Ibu Devi ya, terkait dengan logistik e-commerce tadi untuk klien e-commerce. Jadi, apakah direkomendasikan setelah selesai pengiriman barang untuk pembersihan atau pencucian gitu ya? Sesuai dengan syariat Islam, sebetulnya untuk itu kan untuk kebersihan Pak, Bu. Nah, nanti ada SOP terkait berapa lama atau berapa kali bisa dicuci, harus dicuci gitu. Nah, selama dia tidak mengkontaminasi atau tidak kotor gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibersihkan secara berkala. Nah, untuk rekomendasi pencucian itu harus menggunakan bahan pencuci yang halal. Tuh, tadi sudah dipastikan ya. Kalaupun misalkan menggunakan jasa ketiga, nah kita harus tanya juga apakah digunakan sabun yang memang halal certified atau tidak. Nah, sebaiknya memang kalau jasa logistik karena armadanya juga cukup banyak, dicuci sendiri ya Pak untuk bahan pembersihnya. Baik air maupun bahan pencucinya harus jelas. Apakah sudah menjawab Pak Sumantri? Kalau untuk pembersihan ya tetap direkomendasikan karena untuk menjaga kebersihan ya Pak. Tetapi perlu catatan tadi misalkan dari e-commerce-nya sudah menyebutkan bahwa oh ini bahan haram. Nah, dipisahkan gitu. Jadi walaupun dia disucikan pun nanti tidak bisa digunakan untuk bolak-balik. Tidak boleh digunakan bolak-balik. Jadi sudah disucikan nanti nggak boleh digunakan lagi untuk bahan yang halal. Jadi ya sekali pensucian. Itu Bapak Ibu. Oke, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu. Jika ingin bertanya atau ingin raise hand, silahkan. Semoga bisa terdengar dengan jelas. Atau ada chat yang belum terjawab dengan baik.
Mohon di-up kembali, Bapak Ibu. Silahkan untuk presensi Bapak Ibu di sistem. Udah selesai. Parahnya udah kelar. Tadi Bentar. Baik, Bapak Ibu, masih saya tunggu untuk pertanyaan. baik banget. Halo, Bu Ratna. Halo. Halo, Bu Ratna. Halo. Ya, baik, Bu Elia, mungkin sudah terjawab semua. Mohon eh, maaf, Bapak Ibu, karena sinyalnya kurang bagus di kampus, karena saya dari tadi juga agak susah. eh, sepertinya tadi barusan ada yang masuk ya. Iya, Siapa? ini ada Pak Rifael ya? Iya, silakan Bu Ratna satu lagi. Ya, baik. Terkait dengan praktik dari fasilitas sharing facility, apabila terdapat produk yang diragukan kehalalannya, pernah diproduksi pada lini yang sama, bagaimana mekanisme penanganan yang sesuai. Jadi, jika dia dalam satu batch produksi yang sama, Bapak Ibu, dia dianggap statusnya sama. Jadi, kalau ada yang diragukan, jadi satu batch itu pun sama. Sehingga perlu penanganan yang sama juga. Jadi kalau misalkan dia terkena najis yang bisa disucikan, disucikan. Tetapi jika dia masuk ke dalam komposisi, ya harus ditangani untuk dimusnahkan. Tuh, tadi ya, kalau misalkan dia bisa dijual untuk konsumen non-muslim, dijual ke konsumen non-muslim. Tetapi jika tetap tidak bisa, ya dimusnahkan. Oke, kemudian untuk pembersihan sesuai SOP, diperlukan investigasi dan verifikasi tambahan sebelum produksi lanjutkan. Ya, jadi kalau untuk pembersihan nanti ada formulir terkait dengan pembersihannya Bapak Ibu. Dan verifikasi validasi oleh penyelia halal dan juga bagian terkait ya, terutama pimpinannya nanti ada formnya. SOP-nya juga jelas, cara pencuciannya, kemudian definisi-definisi terkait dengan bahan halal yang harus digunakan untuk pencucian, misalkan airnya, kemudian bahan pencucinya, gitu. Apakah sudah menjawab Pak Rifael? Apakah suaranya jelas? Mohon maaf. Oh, ini ada satu lagi dari Bapak Harm. Sebentar. Sebentar. Panjangnya. Oke, baik. Untuk Pak Ham, daging harus disimpan di lemari pendingin dalam waktu 4 jam setelah disembelih dan
ketertelusurannya, traceability-nya harus terjamin di semua fasilitas. Namun kenyataannya banyak pasar tradisional tidak memiliki fasilitas pendingin dan rantai pasok yang tidak teratur. Secara praktis, apakah mungkin bagi UMK yang menggunakan daging dari pasar tersebut tetap mempertahankan sertifikasi SJPH? Manakah yang lebih etis bagi seorang penyelia halal membiarkan produksi berjalan atau menghentikan produksi demi mematuhi regulasi yang ditetapkan di lapangan? Ya, jadi untuk daging ini memang krusial ya Pak, Bu. Karena memang bahan hewani, kemudian sudah harus pasti wajib punya sertifikat halal. Jadi, jika memang ingin melanjutkan sertifikasi halal sebagai penyelia halal, kita merekomendasikan untuk UMK tersebut mengambil daging yang memang sudah halal certified. Bisa dari RPH langsung. Jadi RPHR Ruminansia atau RPHU Unggas yang sudah punya sertifikat halal. Jika memang kendalanya adalah biaya, biasanya untuk budget ya, operation produksi. Kalau misalkan mengambil dari distributor mungkin harganya lebih tinggi dibandingkan dengan langsung dari RPH. Misalkan seperti itu. Jadi tetap kita sebagai penyelia merekomendasikan bahan yang sudah halal gitu. Gitu ya. Pak. Kemudian daging harus disimpan di lemari pendingin. Oh, ini double ya pertanyaannya. Oke, baik. Ini itu jawaban saya, Pak. Jadi tetap harus kalau daging tidak boleh tanpa sertifikat halal. Memang susah, Pak, kalau untuk di pasar ya. Kemudian kita juga tidak tahu di situ banyak jual hewan potong selain yang halal. Oke, Pak Sutrisno. Apabila ada keraguan dari suatu zat dari spesifikasi bahan tambahan makanan untuk makanan olahan, apakah kita perlu meminta detail zat kimia nabati yang terkandung? Ya, jadi misalkan ada keraguan, Bapak Ibu meminta list bahannya, kemudian alur produksinya atau flowchart-nya, spesifikasi dari bahannya, bahan tambahannya ya. Nah, untuk bahan tambahan yang memang dia berasal dari hewani, ya memang sudah pasti harus punya sertifikat halal. Kurang lebih itu, Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan? Mungkin pertanyaannya belum terjawab oleh saya, atau suaranya tadi waktu keputus-putus. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Ibu. Suaranya. Halo, baik, Bapak Ibu. Bu, ya Bu, dari saya Bu. Oh iya, silahkan Pak. Saya mati dulu, biar mulus. Terkait yang cacing Bu ya. Cacing kan kalau misalkan cacing itu karena menjijikannya sehingga diharamkan Bu ya. Nah, kalau misalkan tadi saya pendengaran dari Pak Kiai yang sebelum Ibu tadi Bu, bahwa walaupun sudah diolah sedemikian rupa untuk medis, maka sifatnya itu tetap haram. Ya. Yang tadi saya, ya. Kemudian kalau misalkan kami dapat proyek, kami di pergudangan Bu ya, proyek kemudian dapatlah si obat kemasan tersebut dalam bentuk cacing, dalam bentuk cacing yang kemasan. Berarti itu artinya haram dan harus dipisahkan Bu ya. Yang itu loh Bu. Kalau misalkan Ibu pernah dengar dulu itu kan buat tipes yang untuk cacing kemasan itu, ya Bu ya. Nah itu berarti itu haram Bu ya. Jadi sebetulnya sebentar Pak. Suara saya jelas ya? Jelas sekali Bu. Oke, nah kita lihat dulu dari bahan dasar cacing, dari jawaban Pak Yai, haram atau tidak? Tadi itu
karena keburu selesai Bu ya, sifatnya itu tetap haram karena kan menjijikan walaupun sudah diolah sedemikian rupa. Nah, saya pengen melanjutkan kembali apakah itu eh, ketika kami mendapatkan proyek seperti itu Bu ya, berarti itu termasuk yang haram ya Bu, yang harus kita pisahkan itu. Mm-mm. Ya, jadi gini, kalau kita lihat sumber bahannya dulu, Pak. Nah, kalau kita lihat itu ada memang perbedaan pendapat terkait dengan status atau hukum mengkonsumsi cacing. Nah, kalau dilihat secara umum, MUI itu menghalalkan untuk pengobatan. Nah, sementara sebagian mazhab itu mengharamkan karena dianggap tadi menjijikan gitu ya. Diulangi lagi. Iya Bu. Kalau statusnya juga bukan najis. Nah, selama dia tidak dia kan sebetulnya nggak najis ya Pak. Nah, ini dipisahkan, konteksnya dipisahkan dari apa ya Pak? Ketika nanti misalkan barang tersebut di gudang kami, nah itu kalau misalkan memang fix haram, berarti harus kami pisahkan itu dari yang halal yang lainnya ya. Cacingnya atau produknya? Produknya Ibu. Ya, produk selama dia sudah dikemas dan tidak maksudnya sudah dipastikan tidak terjadi kebocoran, itu boleh digabungkan dalam satu lokasi. Itu kan berarti sudah menjadi produk jadi ya. Ya. Tetapi secara dasar tadi kalau kita bicara pertama terkait cacing, itu secara umum halal untuk pengobatan ya Pak. Sementara ada yang mengharamkan karena jijik. Jadi seperti durian tadi ya, Pak Yai menyampaikan dia halal, tapi untuk yang tidak doyan bahkan baunya saja tidak bisa menciumnya, artinya kan mual-mual. Ya itu nanti statusnya jadinya tidak boleh dikonsumsi untuk si ini kan haram. Tuh. Sama lah kalau kita memakan makanan yang menjijikkan, kalau dipaksa otomatis kan mual muntah gitu Bapak Ibu ya. Jadinya tidak diperbolehkan. Jadi haram. Oke, selama produk jadi dan tidak dipastikan tidak terjadi kebocoran bisa Pak digabungkan. Oh, Karena jadi dia nanti tetap kalaupun ada. di luar cacing Bu ya, kalau kita mendapatkan produk yang haram misalkan ya, tapi tidak ada potensi kebocoran, berarti kita boleh terima saja tanpa harus dipisahkan dan secara sertifikasi halal itu tidak keluar dari aturan sertifikasi halal Bu ya. Ya, selama pertama produk jadi. Dan jika memang terpaksa, konteksnya ini terpaksa harus digabungkan ya Pak. Ya. Ya, kalau bisa dipisahkan, dipisahkan. Karena kan jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan contohnya tadi di kontainer, dia kan posisinya kuantitasnya nggak mungkin khususon gitu ya. Karena besar. Nah, itu boleh selama bisa dijamin tidak terkontaminasi tadi, nggak bocor. Gitu. Kalau bisa dipisahkan, dipisahkan. Tetapi kalau tidak, ya tadi harus dipastikan kemasannya, packagingnya harus aman. Gitu. Itu berlaku baik di dalam gudang maupun di dalam Iya, kontainer. betul, betul, betul Pak. Oke, baik Bu. Iya, apalagi kalau dia jelas haram ya Pak. Nah, tapi kalau Baik. tadi kan sebetulnya kayak cacing, contohnya produk cacing tadi sebetulnya dia kan tidak haram. Cuman karena dia ada mazhab yang mengharamkan karena menjijikkan, nah itu yang ya sebaiknya kalau bisa dipisah dipisah. Baik, Pak Sutrisno. Oke, jika sulit untuk mendapatkan spesifikasi zat tersebut, apakah ada solusi? Dataset yang diminta, selain dataset yang diminta, sebab kondisi di lapangan, ya surat pernyataan bisa, ya bentar ya. Jadi surat pernyataan fasilitas bebas babi, Pak. Kemudian pernyataan tertulis bahwa bahannya itu bukan dari bahan hewani yang haram. Kemudian menggunakan zat lain, sumber berbeda. Ya, bisa juga rekomendasi bahan yang memang sudah jelas ketertelusurannya. Jadi sudah jelas bahwa spesifikasinya itu tidak mengandung atau terkontaminasi bahan yang haram.
itu bisa kita rekomendasikan kepada pelaku usaha. Pak Sutrisno, sudah terjawab terkait spesifikasi dari bahan yang akan digunakan? Baik, Bapak Ibu, mungkin suara saya yang agak putus sebentar. Oh iya, baik, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir dari materi ini saya cukupkan karena sudah tadi disampaikan baik barang maupun jasa ya. Jadi produk itu ada barang, ada jasa. Pastinya ada proses produksi. Jadi kita sesuaikan ruang lingkup. Contohnya tadi untuk jasa logistik, apakah dia ada penyimpanan atau tidak. Karena berbeda, catering juga sama. Tidak semua catering itu tidak ada penyembelihan karena ada yang mereka melakukan penyembelihan, ada ketentuannya sendiri nanti, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kita lihat dari sumber bahannya, kemudian bahan tambahan, bahan penolong, ya proses pengolahannya perlu kita cermati. Jadi kita tahu titik kritisnya. Nah, kurang lebih itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama untuk signal hari ini, karena di kampus parah sekali signalnya Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa membantu sedikit ya terkait dengan pemahaman titik kritis. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Elia. Terima kasih Ibu Elia atas